Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 8 Mei 2026. Adapun bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Nah, dalam bacaan Injil Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, kalimat ini terdengar sangat sederhana. Kita sudah sering mendengarnya, Bapak Ibu. Tetapi jika direnungkan lebih dalam lagi, kasih yang diminta Yesus bukanlah kasih yang biasa. Yesus tidak berkata, "Kasihilah jika orang itu baik kepadamu." Tidak juga, "Kasihilah jika kamu dihargai." Tetapi, "Seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, dan bagaimana Yesus mengasihinya? Ia mengasihi kita sampai habis, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Ia tetap mengasihi murid yang menyangkalnya. Ia tetap mengasihi sahabat yang mengkhianatinya. Ia tetap mengasihi manusia yang melukai dan menyalibkannya. Nah, kasih Yesus bukan kasih yang lahir dari sebuah perasaan sesaat, tetapi kasih yang benar-benar memilih untuk tetap tinggal, tetap setia, bahkan ketika hati terluka. Seringkali hidup membuat kita lelah untuk mengasihi. Mungkin ada keluarga yang tidak memahami kita. Ada juga sahabat yang tiba-tiba berubah. Ada juga orang yang datang hanya saat membutuhkan kita. Nah, bahkan kadang kita merasa sudah terlalu banyak memberi, tetapi tidak pernah sungguh untuk dihargai. Dan perlahan hati kita mulai menjadi dingin. Kita tetap tersenyum, tetapi di dalam hati kita penuh dengan rasa kekecewaan. Kita tetap berbicara baik, tetapi sebenarnya kita menyimpan luka. Nah, di saat seperti ini, Yesus datang dan berkata, "Kamu adalah sahabatku." Bukan seorang hamba, tetapi melainkan seorang sahabat. Nah, mari kita bayangkan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi memanggil kita seorang sahabat. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Ia memilih untuk dekat dengan kita manusia. Ia mengenal air mata yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Ia tahu perjuangan yang kita sembunyikan di balik tawa kita. Ia tahu betapa kadang kita merasa sendirian. Dan justru karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk kembali belajar mengasihi. Mengasihi bukan berarti kita tidak pernah terluka. Mengasihi juga bukan berarti kita tidak membiarkan luka mengubah hati kita menjadi pahit. Mungkin hari ini ada seseorang yang sulit kita ampuni. Mungkin juga ada hubungan yang retak. Mungkin ada anggota keluarga yang sudah lama tidak kita sapa dengan tulus. Atau mungkin diri kita sendiri adalah orang yang paling sulit kita kasihi. Nah, Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua, hidup Kristiani bukan pertama-tama saat banyaknya doa yang kita ucapkan, tetapi seberapa besar kasih yang kita hidupi. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan mengenal Kristus hanya dari salib yang kita pakai, atau doa yang kita hafalkan. Dunia akan mengenal Kristus dari cara kita mengasihi. Ketika kita memilih sabar, padahal hati sedang lelah. Ketika kita tetap mendoakan orang yang menyakiti kita. Ketika kita hadir bagi seseorang yang sedang jatuh. Ketika kita mau mendengar, memahami, dan memaafkan. Disitulah kasih Kristus hidup dalam kita. Dan Yesus menutup Injil hari ini dengan satu kalimat penting. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dipilih bukan untuk hidup lagi diri sendiri,
tetapi untuk menjadi saluran kasih-Nya di dunia yang semakin dingin. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, lebih lembut dalam berbicara, lebih tulus untuk mendengarkan, lebih cepat untuk mengampuni, dan lebih setia untuk mencintai. Karena kasih yang sederhana tetapi tulus seringkali menjadi wajah Tuhan yang paling nyata bagi sesama. Semoga ketika kita bertemu dengan orang-orang di luar kita, mereka dapat merasakan sedikit kasih Yesus hadir dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.